Oke guys, kembali lagi bersama saya Jun aja. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan menjelaskan sebuah film yang berjudul Land Shark yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah eksperimen gila yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan. Namun eksperimen ini justru menciptakan sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subrek aja channel ini. Dan jangan lupa siapin secangkir kopi dan rokok untuk menemani kegabutannya. Langsung saja ke videonya, let's go. Film ini diawali memperlihatkan di mana ada seorang anak beserta ayahnya yang memancing di pesisir pantai. Ketika tak kunjung mendapatkan ikan, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun belum mereka beranjak pergi, pancing dari sang anak tiba-tiba dimakan oleh sesuatu. Dengan segera sang anak serta sang ayah menarik pancing itu untuk mengetahui apa yang sudah mereka dapatkan. Namun ketika kailnya dinaikkan dan sampai di daratan, betapa terkejutnya mereka karena yang mereka dapatkan hanyalah kepala dari seekor kerbau. Mereka yang kebingungan terus memandang ke arah lautan hingga tak lama kemudian mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, di mana terdapat seekor hiu raksasa melintas tepat di atasan mereka. Dan film pun baru dimulai. Scene berpindah ke sebuah laboratorium bawah laut di sebuah pulau bernama Toa. Di laut tersebut terdapat beberapa orang yang sedang mengadakan pertemuan, di mana sang direktur yang bernama Kian menyampaikan jika mereka kini telah melakukan sebuah eksperimen terhadap seekor ikan hiu besar. Eksperimen ini bernama Neptunus dengan dalih ingin menyelamatkan umat manusia dari serangan kanker mematikan, karena diketahui jika seekor hiu memiliki zat alami menyembuhkan kanker di dalam tubuhnya, dan eksperimen ini dilakukan agar hewan besar ini bisa menggenerasi sel yang ada di dalam tubuhnya secara terus-menerus. Singkat cerita, Direktur Kian meminta sang pawang yang bernama Song Yi beserta si gendut untuk menunjukkan seperti apa hewan yang sedang mereka teliti itu dengan menggunakan umpan seekor ikan tongkol. Benar saja, hiu raksasa itu dengan cepat memakan umpan yang telah diberikan. Kemudian Direktur Kian memerintahkan kepada seorang profesor yang bernama Yesin untuk segera melakukan eksperimennya. Sehingga mau tidak mau, Yesin dan rekan-rekan yang lain melakukan eksperimen tersebut. Eksperimen yang dilakukan berjalan dengan lancar, bahkan si hiu besar tersebut dapat menyerapnya secara sempurna. Singkat cerita, para peneliti tersebut mulai lega karena semuanya namun tak lama kemudian tiba-tiba alarm tanda bahaya pun berbunyi. Dengan segera mereka mencari tahu apa yang sudah terjadi, dan diketahui jika jantung dari hiu raksasa itu kini telah melemah. Dengan segera mereka akan memberikan pertolongan kepada hiu tersebut. Namun tiba-tiba hiu itu menyerang salah satu dari peneliti yang ada di sana, dan diketahui jika hiu itu hanyalah berpura-pura mati untuk mengelabui mereka semua. Karena ada yang aneh dengan hiu tersebut, Yesin kemudian mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan hiu ini menjadi beringas. Song Yi kemudian menanyakan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sehingga membuat hiu peliharaannya itu terjadi seperti ini. Namun salah satu peneliti yang bernama Johnny menyampaikan jika ini merupakan misi rahasia dan Song Yi tidak diperkenakan untuk tahu. Tak lama kemudian dari perbincangan mereka, hiu itu kembali datang dan menyerang kaca perlindung dari laboratorium sehingga membuatnya pecah. Hal ini, hiu tersebut telah berhasil masuk ke dalam laboratorium. Song Yi kemudian memerintahkan kepada semua orang untuk tidak bersuara karena hiu itu akan bereaksi dengan indera pendengaran yang ia miliki. Lanjut. Song Yi menyiapkan urusan pribadinya dan menancapkan peluru bius yang ada di tangannya tepat mengenai hiu tersebut dan berhasil membuatnya pingsan. Singkat cerita, Song Yi meminta kepada teman-temannya untuk segera berenang ke pintu utama sebelum hiu itu kembali.
Kini mereka semua bisa bernapas lega karena mereka beranggapan jika hiu itu tidak akan mengejar mereka hingga di daratan, namun mereka kembali dikejutkan sehingga melihat tanah yang ada di sekitarnya terbelah. Mereka lagi-lagi berlari untuk mencari perlindungan, namun tak lama kemudian hiu itu kembali datang dan menyerang mereka. Hingga pada suatu ketika si Johnny Tengil ini pun terjatuh. Ia pun meminta tolong kepada Yuyu, putri dari sang direktur. Namun ketika Yuyu gadis kecil ini hendak menolongnya, justru Johnny menjadikan umpan agar dirinya selamat. Kampret nih si Johnny emang ya. Beruntungnya hiu itu hanya melewati Yuyu dan justru terus mengejar Johnny. Pada akhirnya ia menyadari jika kakinya yang terluka itulah yang memancing hiu tersebut ke arah, dan benar saja tak perlu menunggu lama Johnny pun menjadi sampapan hiu beringas ini, memasuki kota dan menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Tidak hanya itu, hiu ganas ini menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya juga, sehingga ia merencanakan untuk melemparkan granat tepat ke mulut hiu mutan itu. Kini rencana itu dilakukan. Song Yi memancing si hiu mutan raksasa itu agar terus mengejarnya. Dengan segera Song Yi meraih senjata rudal yang sebelumnya ia gunakan. Tak lama kemudian si gendut teman setianya yang ternyata selamat dan dia datang untuk membantunya dengan membawa ikan tongkol yang tak lain makanan favorit dari ikan hiu mutan raksasa itu. Ia pun melemparkannya. Kemudian Song Yi dengan segera menembakkan rudal yang ada di tangannya tepat masuk ke dalam rongga dari sang hiu. Dan benar saja, hiu mutan itu pun berhasil dikalahkan dan tewas seketika, dan film pun berakhir ya. Dan akhir dari film ini memperlihatkan di mana hanya mereka bertiga lah yang selamat dari amukan hiu mutan raksasa itu. Dan berakhirlah alur cerita film. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Awalnya eksperimen ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Tiba-tiba jantung hiu tersebut lemah dan menjadi brutal. Cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe dan komen channel ini. Terima kasih. Bye bye and see you. Good next time. Tunggu kontenku selanjutnya.